Halo para penggemar dan pecinta matematika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan persamaan kuadrat ya. Misalkan saya memiliki persamaan kuadrat yang bentuk umumnya seperti ini ya. AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, jika X1, X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka berlaku X1 ditambah X2 itu adalah min B per A, dan X1 kali X2 itu adalah C per A. Jadi Anda bisa buktikan melalui rumus ABC ya. Kemudian perhatikan di sini, persamaan yang kuning ini bisa diganti seperti ini ya, dengan cara dibagi A kedua ruas. Saya kalau membagi A kedua ruas, jadinya ini E kuadrat, ini B per A, sedangkan C jadi C per A kan, sama dengan 0. Tentu saja A tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, terus kemudian nanti B per A itu bisa diganti min X1 plus X2. Nah, sedangkan C per A bisa diganti X1 kali X2. Jadi ini merupakan cara untuk membentuk persamaan kuadrat dari akar-akarnya X1, X2 melalui penjumlahan akar dan perkalian ya. Ini sering dinamakan sebagai cara VT. Kemudian yang ini bisa juga dengan perkalian faktor ya, membentuk persamaan kuadrat dengan mengalihkan faktor-faktornya, di mana X1, X2 itu adalah akar dari persamaan kuadratnya. Nah, oke, supaya lebih jelas saya berikan contoh soal. Jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar 2 dan min 3, maka persamaan kuadrat itu adalah mana yang benar? Ini sangat mudah sekali, cara 1. Nah, ini akar-akarnya sudah diketahui, X1, 2 dan X2 min 3. Nah, langsung kita masukkan ke pembentukan persamaan kuadrat melalui rumus yang kedua tadi, yaitu perkalian faktor. Cara pertama perkalian faktor. Jadi X min X1 berarti X min 2, X min X2 berarti ini plus 3 karena min ketemu min plus. Nah, kita kalikan ke dalam E kuadrat min 2X, kemudian 3X min 2 kali 3 min 6. Oke, kalau begitu ini min 2X tambah 3X itu adalah E. Jadi persamaan kuadratnya adalah E kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, cara 2 ini adalah dengan memindahkan luasnya aja. Jadi akar-akar persamaan kuadrat yang pertama tadi adalah 2, X sama dengan 2, kita tulis seperti itu, lalu 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, X min 2 sama dengan 0. Nah, akar yang kedua adalah X sama dengan min 3, min 3 pindahkan ke ruas kiri, jadi X plus 3 sama dengan 0. Ini langsung bisa saya kalikan, X min 2 dikalikan X plus 3, ini juga 0 kan, karena keduanya ini 0, kalikan ya 0. Nah, persamaan ini persis seperti ini ya, X min 2 dikalikan X plus 3, jadi hasilnya tentu sama ya, X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, cara yang ketiga dengan cara VT. VT itu siapa? Itu ahli matematika dari Perancis ya, yang menemukan cara ini pertama kali. VT itu adalah bapak matematika aljabar modern. X1 plus X2 sama dengan min 1. X1 kali X2 itu min 6. Ya tinggal menjumlah dan mengalihkan. 2 tambah min 3 kan min 1. Kalau 2 kali min 3 ya min 6. Cuma gitu aja. Nah, kemudian kita menggunakan cara VT, persamaan umum pembentukan persamaan kuadrat melalui cara VT. Ini adalah E kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi kalau gitu E kuadrat X1 plus X2 itu adalah min 1, X plus, nah X1 X2 itu adalah min 6. Jadi kalau begitu dapatnya E kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat E kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 adalah, nah kita jawab. Nah, perhatikan di sini X1 plus X2, kalau X1 X2 itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kalau saya jumlahkan berarti min B per A. Min B per A berarti B-nya 1, A-nya 1. Berarti kalau begitu min 1 ya. Kemudian X1 kali X2 itu C per A, berarti C-nya min 2, A-nya 1, berarti C per A, C-nya berarti min 2 dibagi 1 ya. X1 X2 min 2. Misalkan alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Katanya akar persamaan kuadrat yang baru itu 2 kali akar-akar persamaan kuadrat ini.
Berarti kalau begitu saya bisa tulis alfa itu 2 kali X1, beta itu 2 kali X2. Nah, kalau saya jumlahkan alfa plus beta untuk persamaan kuadrat yang baru itu 2x1 plus 2x2. Berarti ini sama aja dengan 2 dalam kurung x1 plus x2. Kita masukkan x1 plus x2 itu adalah min 1, sehingga hasilnya ini min 2. Kemudian kalau alfa kali beta berarti ya 4x1 x2 kan. Nah, kalau x1 x2 hasilnya tadi udah tahu min 2. Dikalikan min 2 jadinya min 8. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus VT ini, atau Veta ya, VT, Veta, X kuadrat min alfa beta, X plus alfa beta. Jadi kalau begitu, ini kita masukkan alfa plus betanya itu min 2, sedangkan alfa beta adalah min 8. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? X kuadrat plus 2X min 8. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat yang mana ya? Berarti jawabannya adalah C. Nomor 3, persamaan kuadrat. 2x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki akar-akar 3 kali akar-akar persamaan kuadrat c kuadrat plus 3x plus b sama dengan 0. Nilai c adalah berapa? Nah, ini gampang. Nah, persamaan kuadratnya ini yang kedua seperti ini. Ini kalau saya jumlahkan akar-akarnya x1 plus x2, di mana x1, x2 itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya min b per a. Nah, b-nya kan 3, nya c. Jadi min 3 per c. Nah, kemudian kalau saya kalikan X1 kali X2 adalah C per A, berarti B per C ya. Nah, misalkan alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang atas ini. 2x kuadrat plus bx plus C sama dengan 0. Berarti alfanya yang dimaksud adalah 3 kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Berarti alfanya 3 kali X1, betanya 3 kali X2. Nah, alfa plus beta itu kita jumlahkan aja 3x1 plus 3x2. Berarti ini 3-nya keluar, 3 kali dalam kurung x1 plus x2. Nah, alfa plus beta untuk persamaan kuadrat yang mana? Yang ini kan, alfa plus beta. Itu kan min b per A ya. Berarti min b per A-nya 2. Jadi min b per 2. Kalau X1 plus X2 untuk persamaan kuadrat yang ini kan tadi sudah tahu min 3 per C. Jadi kalau begitu saya dapatkan B kali C sama dengan 9 kali 2, 18. Saya sebut persamaan 1. Kemudian alfa kali beta itu 9x1 x2. Ya, dikalikan aja biasa ini. Kemudian alfa kali beta untuk persamaan yang ini adalah C per A, berarti C dibagi 2. Nah, X1, X2 ini sudah diketahui dalam soal ya, dikalikan tadi B per C. Jadi kalau begitu, ini dapat hasil B sama dengan C kuadrat per 18. Ini saya sebut persamaan 2, lalu kita substitusikan ke sini. B-nya masuk ke persamaan 1. Jadi akhirnya B-nya saya masukkan sini ya, berarti C kuadrat per 18 kali C sama dengan 18, berarti C pangkat 3 sama dengan 18 kali 18. C pangkat 3 berarti 18 itu 3 kali 3 kali 2, yang 18 ini ya 3 kali 3 kali 2. Sehingga ini bisa saya tulis 3 pangkat 3, 3-nya pangkat 3, tinggal sisa 2, 3, 2, kalau dikalikan 12. Jadi bisa tulis seperti ini ya. Jadi kalau begitu C-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 12. Ini hasilnya adalah 3 kali akar pangkat 3 dari 12. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat seperti ini. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 per X2 dan X2 per X1 adalah yang mana yang benar? Oke, kita jawab. X1 plus X2 itu adalah 2. Kan min B per A ya. Jadi min B 4 bagi 2 berarti 2 benar. Kalau X1, X2 berarti C per A 5 dibagi 2, 5 per 2. Nah, alfanya yang baru, sama betanya, akar-akar persamaan kuadrat baru, itu saya sebut alfa beta. Alfanya adalah X1 per X2. Kalau betanya X2 per X1. Kalau saya jumlahkan alfa plus beta itu X1 plus per X2 per X2 per X1. Jadi ini kalau saya sederhanakan, penyebutnya disamakan, berarti kalikan aja X1 kali X2. Kemudian X1 kali X1, X1 kuadrat. X2 kali X2, X2 kuadrat. Nah, ini kita bisa uraikan. X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah X1 plus X2 kuadrat min 2 X1, X2. Ini yang penyebutnya tetap, ya.
Oke, terus kemudian X1 plus X2 sudah diketahui 2, kita masukkan. Minus 2 kali X1, X2 adalah 5 per 2. X1 kali X2, 5 per 2 penyebutnya. Jadi kalau begitu nih, 4 dikurangi 5. Yang bawah tetap 5 per 2. Berarti ini hasilnya, kan min 1 dibagi 5 per 2, berarti min 2 per 5. Kalau alfa dikalikan beta, itu berarti X1 per X2, X2 per X1, ini hasilnya adalah 1. Sehingga persamaan kuadrat yang baru, sesuai dengan rumus VT tadi ya. Jadi kalau begitu, E kuadrat alfa plus beta itu adalah min 2 per 5, sedangkan alfa kali beta itu adalah 1. Jadi hasilnya nih, berapa? E kuadrat plus 2 per 5, X plus 1. Nah, kalau supaya tidak dalam bentuk pecahan, dikalikan 5. Ruas kiri, ruas kanan. Kalau saya kalikan 5, hasilnya adalah 5x kuadrat, ini 2x, yang ini 5 ya. Jadi inilah persamaan kuadrat yang dicari. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah D. Sangat mudah sekali ya, semoga bermanfaat.